Inilah perlunya gerakan terus-menerus menyadarkan umat Islam tentang pentingnya mereka bersatu, mereka berjamaah dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Maka kemudian ketika Rasul diperlihatkan tentang siksa kubur yang dialami oleh dua penghuni kuburan ini, maka kemudian Rasul memberikan pengumuman, memberikan kabar kepada para sahabatnya sebagai apa? Tahdiron li ummatihi, agar mereka berhati-hati kepada yang namanya siksa kubur. Dan kita sehari semalam selalu ketika doa dalam apa? Ya, atahiyat kita yang keberapa? Yang terakhir selalu apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Ini harus kita selalu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang namanya masalah siksa kubur adalah benar adanya, walaupun di antara sebagian kaum muslimin ada yang mengingkari tentang perkara yang namanya siksa kubur. Kalau orang kafir saya tidak nanya, mereka juga tidak percaya. Kalau mereka sudah dikubur, anggapan mereka ya sudah jadi tanah, jadi tulang, selesai begitu. Ya, tapi kita sebagai orang yang beriman tentang perkara yang gaib ini dan Rasul memberitahukan tentang hal ini, maka kita sedari hari ini ada penyebab sesuatu yang itu menyebabkan kita disiksa di dalam kubur, maka ini menjadi apa? Perhatian kita. Ya. Kemudian apa? Sesungguhnya dua sahabat ini ternyata sedang disiksa. Jadi yang disiksa di dalam kubur ini kira-kira muslim atau kafir? Muslim. Kalau kafir kita tidak debat. Kalau orang kafir pasti disiksa. Ya. Jadi yang dikabarkan oleh Rasul ini ternyata yang tidak disebutkan namanya itu adalah seorang muslim, tapi Rasul nggak menyebut ini loh yang disiksa, misalnya namanya Khalid, yang satu namanya Hafiz, enggak. Rasul hanya apa? Tidaklah dua kuburan ini sedang disiksa. Muslim Pak yang disiksa dalam kubur ini Pak, bukan kafir. Kalau kafir kita udah nggak nanya. Kalau orang kafir juga apa? Langsung digada sama malaikat, ya malaikat siapa? Mungkar dan Nangkir, ya seperti itu. Ya, jadi ini dua orangnya adalah dua orang muslim. Yang mana ketika dua kuburan ini adalah seorang muslim dan disiksa di dalam kuburnya, kira-kira dosa yang dilakukan dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Bahasa di sini apa? Tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar. Maksudnya dalam anggapan mereka perbuatannya itu bukan dosa besar, bahkan dalam hadis yang lainnya apa? Wa innahu kabir. Ternyata dosa yang dilakukan adalah dosa dan sebenarnya dua dosa ini bisa ditinggalkan mudah, tetapi karena dia nggak meninggalkan, mendapatkan menjadi apa? Siksa. Kalau jenengan punya kitab yang namanya Al-Kabair, yang artinya tentang apa? Dosa-dosa besar. Kalau Imam Ad-Dhahabi punya kitab namanya apa? 70 dosa besar. Imam Ad-Dhahabi. Ya, itu cetakan Indonesianya ada, cetakan apa? Ya, Arabnya ada. Beliau memasukkan dosa besar dengan yang disebutkan di sini, ternyata di dalamnya ada. Ya, ternyata di dalamnya apa? Ada. Dan definisi dari dosa besar apa? Satu, yang jelas mendapatkan had hukuman.
Yang kedua, mendapatkan laknat. Yang ketiga, diancam dengan neraka. Yang keempat, mendapatkan siksa. Siksa di mana? Di kubur. Berarti yang dilakukan oleh dua penghuni kuburan ini adalah termasuk dosa besar, Pak. Ya. Maka ini kita harus berhati-hati. Ya. Maka tidaklah keduanya disiksa karena dosa yang sebenarnya mudah mereka untuk bisa meninggalkannya sebenarnya. Ya, dosanya dosa besar. Tetapi sebenarnya orang-orang bisa Pak, meninggalkan dosa itu bisa. Kalau seandainya dia tidak namimah, kalau seandainya dia bisa menjaga apa? Menjaga apa? Air kencingnya, maka dia tidak mendapatkan siksa begitu. Ya. Maka di sini diantara yang pertama yang disiksa itu karena apa? Tidak menjaga dari air kencingnya ketika buang hajat. Ayo, sepele kan? Masalah air kencing. Para santri, ayo hati-hati dengan air kencingnya. Aja karepe dhewe. Ya, kencing berdiri, celananya enggak dikelinting. Ya. Aja nunjuk-nunjuk. Ya, ini hati-hati ini. Ya. Kelihatannya remeh ini, ternyata menyebabkan apa? Ya. Menyebabkan orang disiksa di dalam kuburnya. Ya. Dia tidak menjaga dari air kencingnya ketika buang hajat. Dan tidak menjaganya, kemudian tubuhnya, kemudian bajunya jadi apa? Jadi najis. Kalau itu bajunya kena najis, tubuhnya kena najis, kira-kira kalau dia sholat, diterima atau tidak? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak nerima ibadah kamu sekalian kalau kalian itu berhadas. Makanya di dalam Islam, kalau kita buka dalam kitab-kitab hadis, makanya pelajaran yang paling pertama dibahas adalah apa? Babut toha. Babut toharoh nggih, Dek. Dalam kitab Fathul Qorib, benar babut toharoh? Nah, iya enggak? Iya babut toharoh. Yang belajar Fathul Qorib siapa? Anak santri. Belajar Fathul Qorib enggak? Ya. Bukannya yang pertama babul toharoh, betul? Nah, yang namanya babut toharoh kan pengertiannya fihi tafasir kasiroh. Banyak pengertiannya, diantaranya fi'lun matus tabahu bihi sholah. Yang namanya toharoh itu perbuatan seseorang yang bisa membolehkan untuk sholat. Ya. Jadi kalau kita hari ini masih sembarangan dengan air kencingnya, ketika masuk kamar mandi celana tidak dilepas, misal. Kemudian dia kencing, akhirnya percikannya kemana? Ya, mengenai tubuhnya, mengenai badannya, ya. Maka pastikan kita ketika buang air kecil, pastikan itu sudah apa? Sudah keluar semuanya. Ya. Karena biasanya orang kalau kencing itu terburu-buru, kalau enggak sabar biasanya masih apa? Masih netes. Ya, masih netes. Apalagi kencingnya berdiri. Rasul mencontohkan kita kalau kencing dengan jongkok. Biar otot-otot yang ada di samping-samping kaki itu semuanya apa? Menekan biar keluar semuanya itu air kencing. Kemudian yang terakhir dengan apa? Apa? Kalau dengan dehen kan akhirnya apa? Itu tuntas. Iya. Ada sunahnya begitu. Jadi kalau sudah di terakhir apa? Itu kan menekan lagi, itu keluar, akan tuntas.
Ya, coba aja itu. Ya. Makanya orang-orang pun ketika Islam mengajarkan tentang etika yang namanya toharoh, kencing sambil berdiri, kalau bawa bapak kena kencing batu, itu karena Anda berdiri itu. Karena kencing tidak sesuai dengan apa? Sunnah. Itu yang menjawab jadi apa? Kencing batu karena masih tersisa, akhirnya apa? Mengeras. Ya, akhirnya mengeras. Nah, ini menjadi perhatian kita. Islam yang begitu luar biasa, sebelum melakukan ibadah, toharoh dulu, bersuci dulu. Entah itu dengan wudu, dengan mandi, dengan apa? Ya, dengan tayamum. Itu sudah diajarkan di dalam Islam. Bahkan dalam kitab Fathul Qorib disebutkan di antara adab ketika kita buang hajat, ya, di sana disebutkan apa? Tidak boleh kencing atau BAB di bawah pohon yang sedang berbuah. Coba kalau yang baca kitab Fathul Qorib. Nah, kalau Ustaznya tahu, yang saya juga ngajar Fathul Qorib juga maksudnya. Ya, itu tidak boleh. Adab Islam itu. Coba jenengan, sekarang kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. Yang punya pohonnya mau ngambil buah. Kira-kira apa? Apa maning gue misalnya ngidak? Kira-kira yang keluar dari lisannya itu doa atau laknat? Laknat. Ya, misalnya gitu. Ya, itu pasti begitu. Ya. Kemudian tidak boleh ya buang hajat di tempat orang yang biasa bernaung seperti halte itu di pinggir jalan, tidak boleh. Itu Islam mengajarkan begitu. Ya. Banyak sekali akhlak Islam itu yang mencerminkan Islam itu adalah agama yang indah. Tetapi yang mengamalkan biasanya orang-orang Barat. Makanya pernah ada meme begini. Saya melewati negara Islam, tapi saya nggak mendapatkan Islam. Saya melewati negara bukan Islam, tapi saya dapatkan Islam. Yang pertama, Pak, saya melewati Islam, tapi tidak mendapatkan Islam. Negaranya kelihatannya Islam, tapi nilai-nilai Islam tentang masalah kebersihan saja, misalnya WC, umat Islam sering apa? Jorok apa enggak? Itu. Tetapi kalau kita lihat melewati dunia yang bukan Islam seperti Barat, saya dapati Islam. Kita lihat apa? Toiletnya orang-orang Barat, orang-orang selain Islam gimana? Jenengan lihat. Bersih. Betul kan begitu? Ya, nilai-nilainya dari Islam, tetapi yang mengamalkan, itu kita sebenarnya rugi ya. Sebenarnya rugi. Dan kalau saya pernah masukkan di Bekasi masjid yang pernah ya, itu kan biasanya luar biasa ya. Katanya masjid itu ramai atau tidaknya biasanya pengunjungnya lihat apa? Kamar mandinya pertama. Kalau kamar mandinya apa? Bersih, orang akan betah di situ. Tapi kalau lihat kamar mandinya sudah apa? Aduh, nggak jadi. Ya, maka ini ya pertama orang yang diadab di dalam kubur ini karena tidak menjaga air kencingnya. Kemana-mana, kecipretan percikannya ke tubuhnya, ke badannya. Yang kemudian ketika dia sholat, sholatnya juga tidak diterima. Juga menyebabkan dia najis. Ya, maka kalau kita mendengar hari ini ya bahwasanya masalah air kencing saja menyebabkan yang namanya apa? Siksa kubur, maka kita mulai hari ini berhati-hati. Berhati-hati.